Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi. Tadi pagi kan saya pulang dari pasar ya. Saya setiap hari kan belanja di pasar. Pulangnya itu saya itu bertemu dengan orang ya yang kebetulan pulangnya bersamaan. Saya ngobrol dengan dia. Nah, dia itu mengeluh tentang kehidupannya. Ya biasa kalau ibu-ibu kan kadang ada yang suka mengeluh tentang keuangan, mengeluh tentang problem keluarga, mengeluh tentang apa aja kadang-kadang dikeluhkan. Namun itu sebenarnya nggak perlu ya untuk dikeluhkan. Dalam circle pergaulan ya, dalam circle pergaulan atau pertemanan, pasti kita itu akan terbiasa ya, akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki aura yang positif dan memiliki aura yang negatif. Seperti halnya tadi ya, ketika bertemu dengan ibu tersebut, aura yang terpancar dari dirinya itu kan aura yang negatif. Gampang sekali untuk mengeluh tentang problem keluarga. Namun saya sebagai teman perjalanan, saya mencoba untuk empati, mendengar, dan memberi solusi ya, semampu saya. Dalam circle pertemanan itu pasti akan ada orang yang memiliki aura yang positif dan aura yang negatif. Teman yang memiliki aura yang positif itu adalah teman-teman yang harus kita pertahankan pertemanannya. Dan teman-teman yang memiliki aura negatif bukan kita jauhi, namun kalau bisa kita sibgoh, kita berikan pengaruh-pengaruh yang positif ya, dengan aura kita yang positif. Teman yang memiliki aura yang negatif itu salah satu contoh ya, satu orangnya itu mudah mengeluh seperti tadi yang saya ceritakan. Orang yang suka mengeluh biasanya dia itu mengeluh tentang keuangan keluarga. Aduh katanya saya nggak punya uang, padahal untuk ini selalu aja mengeluh. Kemudian dalam hal lain dia juga mengeluh tentang problem keluarganya. Kemudian dia juga mengeluh tentang anaknya yang sakit. Kemudian dia juga kalau ada hujan, dia juga mengeluh kenapa hujan. Kalau kemarau panjang, dia juga mengeluh kenapa lama kemarau. Jadi yang saya dengar itu selalu mengeluh. Dan itu adalah energi yang negatif. Kalau orang yang selalu mengeluh itu kan identik dengan orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Teman-teman yang selalu mengeluh ini, baik itu di circle pertemanan ataupun di pergaulan masyarakat, itu adalah teman yang kurang bagus untuk kita ajak pertemanannya. Mungkin bukan kita hindari, namun kalau bisa kita memberikan pengaruh-pengaruh positif dengan aura kita yang positif. Misalnya kita ajak sharing dengan harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama adalah teman yang suka mengeluh. Kemudian yang kedua, teman toksik itu teman yang egois. Teman yang egois itu sangat kelihatan sekali dari pembicaraannya, selalu mendominasi, dari sikapnya selalu merasa ingin menang sendiri, dari gayanya selalu ingin paling atas. Itu adalah orang-orang yang egois. Dan orang-orang egois itu kurang disukai dalam circle pertemanan. Akan merusak hubungan pertemanan. Karena yang lain kurang suka. Wah, ini orangnya egois nih. Apa-apa kemudinya dia. Apa-apa keputusannya dari dia. Jadi tidak mengandalkan musyawarah ya, musyawarah untuk melupakan. Jadi untuk mengambil keputusan itu biasanya kalau orang yang egois itu penentunya. Jadi maunya begini. Itu kalau orang yang egois. Kemudian yang ketiga ya, teman yang memiliki teman toksik ya, atau teman yang memiliki aura yang negatif. Itu teman yang suka gosip. Yang keluar dari mulutnya itu sukanya gosip aja. Misalnya ada si A berjalan, si A lewat, dia gosipin si A. Udah lewat si A,
si B lewat, dia juga gosipin si B. Ada lagi apa? Dia juga gosipin si B. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki aura yang negatif. Jadi selalu ada di dalam otaknya untuk mengomentari orang lain secara negatif. Kalau orang-orang yang suka gosip itu kan sebenarnya orang-orang yang kualitasnya rendah. Jadi sukanya gosip, ngomongin orang, memfitnah. Itu adalah orang yang memiliki aura yang negatif. Kemudian yang keempat ya, orang yang toksik adalah orang yang selalu merepotkan. Jadi berteman dengan orang yang selalu merepotkan, misalnya ya, pinjam uang. Kalau sekali dua kali pinjam dan dikembalikan, nggak apa-apa, pinjam uang ya kembali. Namun kalau misalkan pinjam uang namun tidak kembali sampai pada saatnya ditentukan harus bayar, nggak kembali, dan kita harus mencoba legowo, ya sudahlah, namanya teman, nggak apa-apa, pinjami, dikasihkan. Tapi kalau terlalu sering, itu kan akan membuat kita itu pertemanannya jadi renggang. Kemudian pinjam motor. Pinjam motor itu setelah pinjam itu nggak segera dikembalikan. Kita harus ngambil ke dianya karena kita butuh. Atau misalkan pinjam mobil. Pinjam mobil ke rumah ya, dikembalikan ke rumah dalam posisi mobilnya kotor gitu. Jadi kalau bisa ya, kita itu berteman itu sistemnya itu apa namanya ya, take and give, saling memberi, saling menerima. Jadi kita itu jangan hanya merepotkan orang lain, tapi kita juga ya kalau pinjam ya pulangnya ya pertamanya bersih ya pulangnya juga bersih. Pertamanya ada bensinnya, pulangnya juga ada bensinnya. Jadi itu adalah teman-teman yang toksik ya, teman yang harus kita jauhi. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman yang toksik ya, namun mungkin baru sekian ya teman yang toksik yang sudah saya bahas. Kemudian di sini saya akan membahas tentang teman yang harus kita pertahankan pertemanan. Teman yang seperti apa? Satu, teman yang optimis. Kalau kita berteman dengan yang optimis, itu kita tuh bawaannya jadi semangat. Jadi bawaannya kita itu jadi mau belajar. Jadi kita itu merasa optimis dalam menghadapi kehidupan. Kita tidak merasa rendah diri, kita tidak merasa sedih, tidak merasa pesimis. Namun kita merasa ada orang yang mau membangkitkan semangat kita supaya kita menjalani hidup menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama, teman yang optimis. Kalau orang yang optimis itu kan orang yang selalu memandang positif ke depan. Jadi kita itu tidak takut untuk melangkah. Itu kalau orang yang optimis. Kemudian teman yang harus dipertahankan pertemanannya. Teman yang memiliki wawasan yang luas. Kalau kita berteman dengan teman yang wawasan luas, minimal kita bergaul dengan dia, dapat ilmu dari dia. Baik itu ilmu tentang agama, kalau misalkan dia mumpuni di agama, atau ilmu tentang olahraga, atau ilmu tentang supaya kita itu hidup dengan optimis. Itu adalah teman yang berpikiran terbuka, teman yang bisa memberikan aura yang positif kepada kita. Kemudian teman yang harus kita pertahankan pertemanannya adalah teman yang selalu mendengar. Teman yang mendengar ketika kita berbicara, dan teman yang suka memberikan solusi ketika kita meminta pendapatnya tentang problem kita. Jadi dalam pergaulan ini ya pasti ada teman yang memiliki aura yang positif, ada teman yang memiliki aura yang negatif. Kalau teman yang memiliki aura positif, itulah teman-teman yang harus kita pertahankan pertemanannya.
Dan teman-teman yang memiliki aura yang negatif, bukan kita hindari, tetapi kalau bisa kita berikan pengaruh energi positif yang ada dalam diri kita kepada dia, supaya dia menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya dari saya, mudah-mudahan manfaat. Tolong subscribe ke RN Sunarsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.